Oke, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua yang pengen jadi content creator di tahun 2026 ini. Apa-apa saja aspek yang harus kalian pertimbangkan gitu ya. Sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu sedikit. Sebenarnya akun YouTube aku yang ini aku buat itu khusus buat dokumentasi aku yang seorang gamer menuju ke finance, atau ibaratnya aku seorang gamer mau mencoba membangun habit untuk pemasukan passive income gitu. Jadi di saat kita dapat job ada uang dikit kita investasikan gitu. Bukan bertujuan untuk pamer gitu ya. Karena kita tahu yang paling susah itu sebenarnya konsistennya gitu. Konsisten dalam nabung atau sebagainya gitu ya. Jadi aku buat dokumentasinya ini sekalian belajar public speaking, ngomong depan kamera, buat konten tanpa scripting gitu ya. Dan sebenarnya aku ada juga akun YouTube khusus untuk game, yaitu ini gitu ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian yang mau mulai konten, mau dari itu kalian konten kreator biasa atau konten kreator game. Nah, di sini aku bakal edukasi sedikit sekalian sharing pengalaman pribadi aku gitu. Selama aku mencoba jadi konten kreator gitu ya. Ya meskipun subscriber aku ini belum seberapa gitu atau follower aku ini belum seberapa, cuman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi pasti dari kalian semua itu pada gak tahu tujuan kalian itu jadi konten kreator apa atau apa yang harus kalian capai gitu. Karena aku sebelumnya pun gitu. Di tahun 2020 sampai 2022 aku mikir itu kayaknya enak gitu jadi streamer atau konten kreator gitu kan. Kayak dikenal banyak orang, terus kita punya nama, terus kita punya banyak penghasilan gitu. Cuman itu nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak segampang itu gitu ya. Terus aku coba ubah mindset aku atau pola pikir. Mindset itu pola pikir, mana tahu dari kalian yang gaptek gitu ya. Jadi aku juga ini bukan menggurui, tapi aku kasih tahu gitu. Jadi kalian pun bisa dapat wawasan gitu. Di tahun 2025 pas bulan 10 gitu aku udah mulai mikir, aku nge-streaming tiap hari tapi gak ada hasilnya gitu. Ibaratnya gak ada hasilnya itu dari segi pendapatan, gak ada pemasukan gitu kan. Jadi kita pasti kalau kerjain hal yang terlalu rutinitas konsisten tapi gak ada hasil, pasti lama-lama capek kita gitu. Terus aku gak tahu tujuan aku ini ngapain gitu, apa yang harus aku capai gitu. Nah, jadi dari sana aku ubah mindset aku, jadi 1 tahun ke depan di tahun 2027 mungkin ya, karena ini video aku buat di tahun 2026. Mungkin 2027 itu aku udah harus dapat sebuah apresiasi lah gitu. Meskipun itu ya kita belum tahu apresiasinya ini bisa menghasilkan uang apa enggak gitu. Cuman mudah-mudahan sih kalau untuk soal uang kita belakangan aja pikirnya. Yang penting kita dapat sebuah penghargaan kita dulu atau self reward kita gitu ya. Jadi aku mikirnya gini, kalau misalnya kan ada platform yang bisa kita pakai untuk marketing kita atau ngepost video kita gitu kan, termasuk salah satunya YouTube atau TikTok gitu, atau kalian mau main di Facebook juga bisa. Cuman Facebook mungkin udah agak kuno gitu ya, cuman ya selagi bisa kenapa enggak. Terus Instagram gitu. Jadi dari beberapa platform yang sering ku coba itu yaitu YouTube sama TikTok gitu ya, karena Instagram aku pun sendiri nggak gitu terlalu banyak pengetahuan di dalam platform itu gitu. Jadi langsung kita masuk ke topiknya. Beberapa aspek harus kalian pertimbangkan dulu sebelum kalian jadi content creator ini ya. Karena apa? Karena beberapa aspek ini sangat penting. Yang pertama, apa tujuan kalian jadi content creator? Kedua, apa yang pengen kalian capai setelah jadi content creator? Jadi dua hal ini harus kalian tanyakan ke diri kalian dulu. Karena apa? Kalau kalian jadi content creator cuma karena iseng-iseng atau gabut, ya itu gak bakal jadi content creator gitu. Terus kalau kalian misalkan jadi content creator, upload konsisten, apa yang pengen kalian capai? Pasti kalian nggak tahu apa yang pengen kalian capai sebenarnya. Paling yang pengen kalian capai itu uang kan, bener gak? Nah, jadi kalau misalnya kalian mikirnya jadi content creator terus cari uang, itu salah gitu. Jadi kalian harus mikir dulu gitu, sebenarnya apa sih tujuan aku jadi content creator itu gitu, biar kalian nggak salah jalan seperti aku gitu. Oke, jadi aku cerita sedikit ya pengalaman pribadi aku dari tahun 2024 akhir ke 2025 gitu ya. Jadi kan aku sempat streaming game Mobile Legend selama 1 tahun lebih. Terus aku pakai YouTube lama aku lah gitu kan. YouTube aku lama itu yang ini gitu. Dari dulu itu pas zaman-zaman warnet sebenarnya aku kan ada main audition kan. Audition PC ya. Ayo Dance namanya. Jadi aku sempat buat video karena mungkin iseng gitu ya. Iseng karena banyak yang ngehujat aku gitu. Kayak pas main game
orang bilang aku ini cheat lah, itulah, inilah, itulah kan. Jadi aku coba buat video, rupanya aku nggak merhatiin, dan itu masih aku ya udah buat video, buat aja gitu, nggak ada yang peduli gitu kan. Ada view ya udah, nggak ada ya udah gitu. Cuman setelah beberapa tahun aku cek, itu rupanya view-nya banyak kali cuy. Jadi ada yang ribuan itu dalam arti 1.000 atau 2.000, 3.000, paling kecil itu di atas 500, ada yang 70 ribuan. Jadi aku mikir sayang kali gitu kan. Cuman ya udahlah, udah kejadian kan. Jadi aku coba streaming pakai YouTube itu selama 1 tahun, aku coba gak ada hasilnya, dan follower atau subscriber aku itu pun gak ada meningkat gitu. Jadi kita kalau ngalamin hal kayak gitu pasti kita agak aduh gimana sih nih, gak ada perkembangannya gitu kan. Jadi kita pun berkecil hati gitu. Jadi setelah itu aku coba beberapa akun lah, ada 10 akun lebih mungkin ya, akun TikTok. Aku coba cari tahu gimana sih biar view kita itu bisa banyak, terus gimana sih biar kita itu bisa banyak followernya gitu kan. Terus di YouTube gimana sih kita biar dapat subscribernya gitu. Ya meskipun nggak sesignifikan itu gitu ya. Terus dari situ aku mulai mikir, ini kayaknya jalan aku ini nggak ada arahnya, nggak tahu tujuan aku ini apa. Aku konsisten tanpa arah itu sama dengan nihil. Jadi aku coba ubah pola pandang aku, ubah pikiran aku coba hal yang baru biar bisa mengembangkan diri aku juga gitu ya. Jadi aku mikirnya itu, jadi tujuan aku jadi content creator, aku pengen bangun personal branding aku dulu biar orang pada kenal aku. Nanti mudah-mudahan sih follower sama subscriber itu datang sendiri lah gitu, karena mungkin kita bisa bermanfaat untuk yang nonton gitu. Sama seperti kalian, di saat kalian nonton aku berarti kalian kan butuh bantuan aku atau tips dari aku gitu. Cuman ya mudah-mudahan sih ini bisa membantu. Terus yang kedua, apa yang pengen aku capai gitu ya. Kalau untuk yang pengen aku capai di beberapa platform seperti TikTok sama YouTube, mungkin YouTube duluan yang aku kejar, karena YouTube itu ada sebuah apresiasi di mana kita dikasih silver play button gitu ya. Silver play button ini bisa didapatkan kalau subscriber kita itu udah 100.000. Jadi kalau misalkan kita mau kejar 100.000 itu kan sebenarnya kalau usaha sendiri ya, jangan bilang kita suntik atau kita beli follower atau subscriber gitu ya. Nah itu pasti nggak gitu gampang gitu. Cuman aku berharap dengan konsisten aku buat konten, nggak usah mikirin ada view atau enggak, mudah-mudahan dengan strategi yang aku pakai nanti 1 tahun ke depan aku bisa dapat silver play button itu. Setelah dapat aku mau kejar yang lain, itu mungkin udah oke gitu ya. Terus untuk TikTok mungkin tidak perlu dipusingkan kali kalau untuk follower ya, karena follower di TikTok itu sangat gampang. Karena aku pernah coba dua akun dengan konten game ya, game Mobile Legend gitu. Yang akun pertama itu dapat follower 4 ribuan, tapi butuh waktu yang mungkin 2-3 bulan lah gitu. Sedangkan akun baru itu aku bisa dapat follower 2.000 dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu gitu, atau kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi menurut aku ini sangat gampang kok di TikTok, karena pengguna TikTok lebih intens daripada YouTube gitu ya. Dan terus mungkin kalau untuk TikTok kalian cukup kejar itu beberapa fitur aja gitu, fitur kayak program game intensif atau TikTok Go atau sebagainya gitu. Cuman itu mungkin nggak aku bahas dulu, itu bakal aku bahas di next video, untuk cara dapatin uang dari game atau dari segalanya gitu ya. Dan yang terakhir, ini memang nggak jadi sebuah pertanyaan, tapi aku harap ini bisa memotivasi kalian, bisa membangkitkan semangat kalian juga. Jadi kalian pun nggak merasa sendiri gitu, yang berada di fase dimana kalian udah konsisten buat video, upload konten, tapi follower atau subscriber atau view-nya itu gitu-gitu aja gitu. Pertama, ini tips ya, ini tips, jatuhnya ke tips gitu. Kalian mau posting video boleh, tapi kalian harus tahu dulu tujuan kalian buat video ini apa. Kalau misalkan kita perumpamakan game ya, kalau game itu kalian cuma nampilin gameplay, mungkin kurang worth it, karena jarang orang nengok, kecuali kalian udah punya nama gitu, atau follower atau subscriber kalian itu udah banyak gitu ya. Jadi usahakan kalian upload itu yang bisa di like orang, di share orang, di save orang gitu. Terus kedua, kalian gak perlu pusing-pusing untuk bikin video panjang dulu. Lebih baik kalian kejar video pendek dengan durasi 15 detik atau 30 detik, karena intensitas orang nengok video kalian itu mungkin lebih powerful daripada 30 detik di atas gitu. Terus yang ketiga, meskipun kalian jangan pernah berkecil hati kalau misalkan view atau follower kalian itu belum ada bertambah sama sekali, karena itu butuh proses semua. Kayak contoh, kalian seminggu ini rutin upload kan, cuman view-nya itu belum ada nambah, followernya
belum ada nambah, terus subscribernya pun belum ada nambah. Nah kalian bisa perhatiin juga nanti, kira-kira aku post kayak gini cocok gak, aku post kayak gini cocok gak, aku post kayak gini cocok gak. Kalau misalnya nggak cocok, itu kalian coba ubah pola postingannya, kayak bukan jamnya ya, ubah pola postingannya. Entah kalian post yang agak bermanfaat di dalam game itu atau sebagainya, jadi orang pun bisa view gitu. Karena biasanya postingan itu dia nggak bisa langsung signifikan naik gitu, karena dia butuh prosesnya juga beberapa hari. Karena kan sembari kalian post nanti dia bakal nge-share ke orang gitu kok di platform TikTok. Jadi mungkin hasilnya itu bakal nampak kalau udah 1 minggu ke atas. Jadi kalian bisa pertimbangkan juga gitu. Kalau misalkan nggak efektif postingan seperti ini atau video seperti ini, ya kalian ganti yang kalian post itu gitu, biar view kalian tuh nggak stuck di situ aja gitu. Jadi untuk sekian videonya, semoga video ini bisa membantu kalian, dan kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya nggak maksa sih gitu, maksudnya ya kalau kalian mau aja gitu. Dan next aku bakal bahas video cara dapetin uang dari konten kreator game atau konten kreator gitu ya. Jadi see you in next video.